Hai orang-orang yang beriman, jika ada orang fasik membawa berita kepadamu, tabayun, supaya kamu tidak menimpakan sikap kepada satu kaum dengan dasar kebodohanmu, sehingga kamu semua menyesali apa yang kamu lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Nas'aluka Allahumma al-hidayah wal ijabah. Hadhihi al-Fatihah. Pada hari ini kita akan membaca kembali ayat ke-6 dari surah Al-Hujurat. Jika Allah memerintahkan kita sering membaca Al-Quran, itu berarti materi yang disampaikan itu dikemukakan berulang-ulang. Oleh karena itu, salah satu peristiwa atau tradisi yang terjadi pada pengajian rutin itu seringkali mengulang-ulang ayat yang pernah dibaca. Seperti itu pola yang disampaikan Al-Quran. Ayo kita baca kembali ayat ke-6 dari surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Shadaqallahul azim. Ayat ini turun berkaitan dengan adanya seorang yang belum move on. Ada satu bani, yaitu Bani Al-Mustaliq atau Bani Mustaliq, pernah terlibat peperangan dengan kaum muslimin di saat perang Uhud. Mereka bekerja sama dengan kaum Quraisy melawan Rasulullah dan para sahabatnya. Selesai perang Uhud, salah seorang di antara mereka ada yang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Haris bin Abi Dirar, bin Abi Dirar, Al Haris bin Abi Dirar.
Beliau menghadap Rasulullah SAW, kemudian masuk Islam. Nah, ketika sudah masuk Islam, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan agar supaya warganya yang juga ikut masuk Islam menunaikan zakat. Dia pulang, kemudian menyampaikan pada kelompoknya atau kaumnya untuk mengambil zakat itu. Rasul kemudian mengutus Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Satu keterangan menyebutkan bahwa Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid ini yang merupakan keturunan dari Bani Umayyah juga pernah terlibat perseteruan dengan Bani Mustalik tadi. Nah, ketika si petugas zakat ini datang ke sana, saking senangnya Bani Mustalik akan kedatangan pejabat penting. Kalau sekarang mungkin kepala dinas perpajakan gitu. Atau apa yang suka mengut dana-dana itu? Hah? Bukan apa namanya? Dirjen Pajak. Nah, bisa Dirjen Pajak, bisa juga Menteri Keuangan atau apa sajalah. Tapi bukan yang jelas, bukan yang suka narik-narik orang utang itu apa namanya? Kolektor. Bukan debt kolektor ya. Ini utusan resmi Rasulullah SAW untuk memungut zakat. Saking semangatnya Bani Mustalik karena akan kedatangan seorang pejabat penting, langsung diutus oleh Rasulullah. Mereka kumpulkan dari berbagai sudut kampung itu zakatnya di satu tempat. Jadi hartanya itu menggunung lah. Dan yang penting hari itu ramai sekali. Begitu si Walid bin Uqbah ini melihat kerumunan orang, pikirannya bukan kepada wah ini orang-orang hebat, bukan menilai bahwa orang-orang itu baik, justru pikirannya ke hari yang lalu. Dia rupanya belum move on. Konflik masa lalu yang sudah selesai dan sudah dipersatukan oleh Rasulullah masih membayangi pikiran dia. Nah, wah ini orang mau bunuh saya nih, asem gue. Melihat keramaian orang nyambut, lari dia pulang lagi ke Rasulullah buat laporan palsu. Wahai Rasulullah, Bani Mustalik itu tidak benar. Mereka mengepung saya, akan membunuh saya. Nah itu, Rasul tentu kaget dan menyikapi laporan ini. Rasul kumpulkan para sahabatnya, kemudian bermusyawarah, siap memberangkatkan pasukan tempur. Lah lagi siap-siap begitu, ujuk-ujuk muncul si Haris dari sana. Ketemu dengan Rasulullah SAW,
Satu keterangan menyebutkan ketemu dengan rombongan tadi, ya kan? Nah, Haris, mau kemana kamu? Mau menghadap Rasulullah. Lah ini mau kemana? Kok kamu nyiapkan pasukan seperti ini pada? Mau menghadap Rasul. Kita menghadap Rasul, jelaskan siapa yang melaporkan cerita bahwa kami ini akan membunuh Al-Walid, ya dia sendiri. Dia lihat langsung. Lalu apa kata ini saya baca dari Sirah Ibnu Hisham. Sabab nuzulnya saya ambil karena ini juga berupa riwayat. Ya Rasulullah, sami'na bi rasulika hina ba'astahu ilaina fa kharajna ilaihi linukrimahu wa nu'addi ilaihi ma qabalana sadaqah. Wahai Rasulullah, ketika kami mendengar bahwa engkau mengutus seseorang kepada kami semua keluar untuk menghormati dan menyambutnya. Lah coba, orang nyambut dikira mau, dan kami akan menunaikan apa yang engkau perintahkan, sedekah dari kami. Fansyarra raji'an fa balagana annahu za'ama li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna kharajna ilaihi linaqtulah. Fa wallahi ma ji'na lidzalik. Tetapi dia malah buru-buru lari kembali menghadap engkau, dan kami mendengar bahwa dia melaporkan kami akan membunuh dia. Demi Allah, kami tidak merencanakan itu. Nah, turun ayat ini. Turun ayat. Hai orang-orang yang beriman, jika ada orang fasik membawa berita kepadamu, tabayun, supaya kamu tidak menimpakan sikap kepada satu kaum dengan dasar kebodohanmu, sehingga kamu semua menyesali apa yang kamu lakukan. Ini saya ulang-ulang karena zamannya. Ini bicara tentang warta, tentang berita, tentang cerita yang terjadi di tengah adanya sekelompok orang yang tidak move on, yang pernah terjadi konflik perseteruan, baik perseteruan antar desa, antar geng, atau antar kekuatan politik. Ini penting. Apa yang kita ambil? Satu, bahwa tidak semua berita itu benar. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca, atau apa yang kamu tonton, baik itu dalam obrolan pribadi, lewat Twitter, lewat WhatsApp, lewat IG, atau lewat Facebook, belum tentu benar. Apa yang dimaksud dengan benar? Ketika suatu laporan sesuai dengan kenyataan, itu benar. Karena tidak semuanya benar, maka selamatkan dirimu, jangan sampai kamu mengatakan sesuatu, menilai sesuatu, dan menyikapi sesuatu, mengomentari sesuatu sebelum sesuatu yang kamu dapati itu benar. Dengan dua, fatabayyanu, fatasabbatu.
Tabayun. Kok dua? Klarifikasi dan konfirmasi. Awas. Karena tidak semuanya benar, maka kita perlu memastikan bobot dari laporan itu. Nah, satu. Yang kedua, di sini ada kata fasiqun binaba'in. Para ulama ahli hadis berargumen dengan ayat ini tentang wajibnya meneliti kredibilitas seorang rawi hadis. Kita tahu pembicaraan hadis itu melipati apa? Rawi, sanad, matan. Yang disebut hadis sahih itu adil rawinya, dobit rawinya, kemudian juga bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak syadz pada matannya. Begitu hebatnya orang dulu ya. Jadi kalau kita baca koran, nonton televisi, ngelihat Facebook, lakukan 3 dulu. Satu, si pembuat cerita yang memposting siapa? Ini orangnya jujur enggak? Nah, Mas, orangnya bisa dipercaya enggak? Yang kedua, ini langsung dari dia atau lewat sumber lain, jangan-jangan dari fotokopian. Ya, paham ya? Nih, jangan sampai kita kemudian mengomentari, menganalisa menggunakan teknologi, kemudian menyimpulkan sendiri dan menyikapi serta menyebutkan seseorang dengan sesuatu yang mungkin salah berdasarkan data yang fotokopian, data yang tidak primer. Gak boleh. Umpamanya ada orang yang sekarang dagang lah peninggalan Rasulullah, artefak. Saya pernah diajak ke Cinere, ada satu rumah penuh dengan artefak. Kalau kita lihat di gambar-gambar atau di kitab-kitab bahwa Rasulullah itu sendalnya seperti ini, lalu kita cocokkan, iya ya, bener ya, bahwa pedang Ali bin Abi Thalib itu kayak gini, Zulfikar itu, lihat, oh iya ya, bahwa rambut Rasulullah itu seperti ini, lalu kita lihat itu yang di etalase, iya ya, bener bahwa itu seperti banget dengan yang dijelaskan dalam kitab-kitab, bahkan dengan foto-foto yang disebarkan dari negeri asalnya. Tapi apakah ini barangnya? Jangan-jangan ini duplikatnya. Lah karena kita ini kadang-kadang bodoh, berapa orang banyak tertipu karena yang jualan itu bajunya, padahal sih baju Tanah Abang juga, atau Cipulir juga bisa beli, bikin juga bisa. Lalu orang itu bawa, ini kiswah makam Rasulullah. Yo percaya, dibeli ratusan juta. Nih, tuh lihat gambarnya tuh. Lah ini barangnya. Iya bener gambarnya itu, tapi apakah yang digambar itu yang ini juga? Termasuk ijazah. Haji Mahali tamatan SMA 6, lalu di foto jepret di kopi ijazah SMA 6.
Kan? Ditempeli Haji Mahali yang sudah selesai naik haji, umur 70 tahun misalnya, jepret kopi, posting, inilah ijazahnya Haji Mahali. Gak mungkin masuk SMA kok raine koyo ngono misalnya. Jelas ya? Ini wajib pastikan tabayun dan tasabut. Jangan sampai kamu menyibukkan diri menganalisa, mengomentari, menyebarkan kesimpulan yang ini sendiri belum fix benarnya. Nanti kamu ngomong, saya kan dapatnya dari Ustadz Taufik di Facebooknya. Ora iso. Gak bisa begitu. Sebab Ustadz Taufik hanya sekedar posting, mungkin canda, mungkin iseng, mungkin apa. Tapi kamu sebagai pakar, gitu loh. Kok mau-maunya menganalisa tanpa terlebih dahulu ngecek barangnya gitu loh. Aduh rame jalur ngapuro, gak iso. Jelas ya? Nah. Tapi ini bagi orang-orang yang memang sejak awalnya ada perseteruan dan belum move on, biasanya cepat. Asal ada berita yang menyinggung musuhnya langsung angkat. Yang penting menyinggung dia, merendahkan dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah dua ya tadi ya. Dalam ilmu hadis, ketika sebuah hadis diterima atau tidak, langkah pertama dan mendasar adalah kajian pelapor. Diteliti rangkaian ceritanya. Kalau dulu kan rangkaian cerita dari telinga karena belum ada internet. Tapi semua sumber berita yang sampai pada kita diteliti. Lewat mana nih? Umpamanya kita dapat dari WA. WA dari mana? Dari grup. Grup dari mana? Dari Facebook. Cari siapa pemilik Facebooknya. Jangan dikomentari dulu. Lihat orangnya, kredibel enggak? Ketika dia mengatakan sesuatu bahwa Rasul bersabda, orang ini benar ketemu apa enggak? Ya konon saja, enggak bisa. Harus ittisal. Itu hebatnya ulama dulu itu. Nih ya. Kan adlun, tamud topti, mutasil sanad, ghairu mu'allalin wala syad. Nih, ini bicara pelapor atau pemposting sumber berita atau pembawa berita. Ini rangkaian bisa sampai ke saya lewat mana ini? Ini adalah teks atau benda yang diteliti, benda yang dikaji. Tiga ini selesaikan dulu baru kita ngomong. Teliti nih. Ini orangnya adil nggak? Sempurna nggak hafalannya? Kalau orang kita udah nggak masuk semua di sini. Nggak masuk semua di sini. Nomor satu udah nggak masuk kita. Adil, boro-boro adil. Sama bini aja bohong. Kalau Imam Bukhari katanya sampai ayam dibohongin aja, ini orang yang percaya nih, ngibul sama ayam. Sama ayam aja ngibul. Nggak diterima beritanya. Sempurna hafalannya udah selesai. Ini dulu nih. Dobitus sodar, dobitul kitab. Ini dua. Ini dua nih. Jangan gampang.
Apa yang maksud dengan dobitus sadar? Dobitus sadar itu artinya apalannya pasti benar, secara umum benar, terjamin kualitas hafalannya. Yang kedua, dobitul kitab, dia bisa menunjukkan barang bukti yang benar. Nih buktinya. Ketika ditanya sama orang hadisnya di mana, dia buka kitabnya persis. Alat bukti ya bisa tunjukkan itu. Tapi data primer, bukan kopian. Gitu loh. Saya tidak mengatakan si A benar atau salah loh ya, tapi begini cara kita menyebarkan berita. Setelah ini selesai, teliti. Kamu dapat ini dari siapa? Dari anu. Memang dia orang kampus itu? Iya. Oke, terima. Kalau bukan, jangan. Pertanyaan, kok bisa ya dapat rapot saya dari Haji Mahali? Nah, dia sekolahnya beda sama saya. Tahu sekolah saya juga enggak? Ini teliti. Baru yang ketiga, fakta barangnya. Materi yang dikaji, materi yang dibahas. Setelah selesai ini, baru kamu bicara. Bicara bahwa ternyata Rasulullah pernah begini, bahwa bajunya si Anu benar, bahwa ini benar-benar kiswah Ka'bah, bahwa ini benar-benar kiswah makam Rasulullah. Lah ini orang dari mana-mana. Yang ketiga, wajib bagi orang yang beriman, karena kan ya ayyuhalladzina amanu, melakukan tabayun, klarifikasi dan konfirmasi bagi berita yang dia terima sebelum mengatakannya kepada orang lain. Maka nanti dalam Sahih Al-Bukhari ada bab apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Tulis Sahih Al-Bukhari. Ilmu sebelum berbicara dan berbuat. Luar biasa ini. Dasarnya apa? Ayat di dalam surah Muhammad. Yang sering kita baca tuh ayatnya tuh. Ayat 19. Surat Muhammad itu surat 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Silakan dibaca terjemahnya. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohon ampunlah atas dosamu dan atas dosa orang-orang lain, dan berbuat, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Shadaqallahul azim. Bassnya dimatikan aja, kecilkan, terus treble-nya dikurangi supaya tidak bangun. Perhatikan potongan ayat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu yang sering kita bacakan. Afdhalul dzikri fa'lam annahu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat. Baru yang ketiga, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Fa'lam artinya apa? Ketahuilah. Berarti apa? Ilmu alias tahu, pengetahuannya benar. Kemudian wastaghfir
ucapkanlah istighfar, ucapan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Di situ terjemahnya apa Ustaz? Ujung ayat coba lihat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Nah, tempat usaha, tempat tinggal ini kerja. Jadi apa? Pastikan dulu kamu mengetahui sesuatu dengan benar, fa'lam. Ya kan? Kalau sudah tahu, baru kamu ngomong. Boleh kamu ngomong sesuatu yang benar-benar kamu tahu dengan benar. Ngomong tuh baru. Baru yang terakhir, menyikapi. Gak gampang. Buka Facebook, langsung kesimpulan. Gak boleh. Ternyata jadi orang Islam tuh susah-susah enak ya. Susahnya itu nggak sembarangan orang main jebret ngomong baik gitu. Enaknya dijaga oleh Allah gitu loh. Dijaga jangan sampai salah. Urusan ngomong aja dijaga nggak apa. Yang keempat, lewat ayat dan cerita tentang sabab nuzulnya kita diajari agar kita nganjang kapageto. Apa kata orang Sunda? Nganjang kapageto. Nganjang tuh nya kita masih duduk di hari ini, tapi hati dan pikiran kita sudah berkunjung ke hari esok. Artinya apa? Sebelum kamu melakukan satu perbuatan, mengatakan satu ucapan, renungkan dulu dampaknya baik gak buat kamu. Sesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada berguna. Jangan bicara sebelum kamu menganalisa dampak omonganmu baik enggak. Jangan berbuat sebelum kamu renungkan perbuatanmu itu berbuah baik atau tidak. Itu dia. Jangan gampang. Tapi lagi tadi, kalau ada dua kelompok manusia yang selama ini berseteru, ini orang yang bermusuhan dengan kita atau kita yang bermusuhan dengan dia, suka gampang mengiyakan aja setiap berita yang datang. Yang penting bisa buat mukul dia aja. Bisa buat menumpahkan kebencian saya tuh, ternyata Ustaz Taufik tuh. Kemarin tuh, waduh, bawa duit dia itu. Ya memang bawa duit, orang mau belanja masa bawa pisau. Ada berita seperti itu. Kadang-kadang pinternya tukang berita sekarang lagi antara judul dengan isi beda. Kita baru baca judulnya udah bikin kesimpulan. Baru ngelihat gambarnya udah disimpulkan. Sama dengan saya kan. Saya sekarang menjadikan bahan bulan-bulanan cerita tentang PIK 2. Katanya Syarif Rahmat dukung PIK 2. Siapa yang dukung? Lihat saya paling kenceng nolak kok. Tapi melihat gambarnya ketika saya bareng dengan orang-orang yang diduga mendukung PIK 2, saya bareng dengan Said Agil Siraj di situ, disimpulkan, lu dengerin dulu ngomongnya apa. Sudah saya klarifikasi pun memang dasarnya udah benci, itu, ya akan bisa. Tapi suruh ketemu ya nggak mau kan? Sebab kalau ketemu nanti dia harus berubah menjadi baik, tidak mau. Karena kebanyakan orang tidak mau jadi baik. Nah, kebencian yang sudah terbangun di negeri ini telah melahirkan orang-orang yang semakin buruk dan busuk. Karena apa? Kebenciannya dipupuk dengan tiupan angin fitnah. Ini ayat nasihat buat kita semua. Dan paling sulit kita berbuat adil.
Kalau lagi bareng, jelek pun dibelain. Tapi kalau sudah pindah partai, kalau memang punya ijazah, bawa aja. Loh. Ya, ada yang begitu kan? Karena sudah beda. Lagi bareng mah kemarin daging semua. Makanya saya katakan, urgensinya apa sih? Urgensinya apa? Membuat berita yang hanya membuat ramai kita, postingan, apa kita mau cari subscribe, cari like, cari komen? Sekarang kita tanya, ini gonjang ganjing di negeri ini, hari ini saya nggak akan nyebut nama orang. Ini yang disebarkan nama baiknya, dijelekkan nama baiknya Muslim bukan? Kemudian yang menyebarkannya Muslim bukan? Di mana persaudaraan kita? Padahal syarat Muslim dalam hadis apa? Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seseorang disebut Muslim itu kalau mulut dan tangannya terjaga, tidak menyakiti dan tidak melukai seluruh orang Islam. Coba renungkan baik-baik nih hadis Nabi yang bilang. Apa kita nggak pernah dengar hadis ini, atau jangan-jangan lah nggak apa-apa lah, atau jangan-jangan kita anggap itu hadis kan biasa saja. Renungkan hadis tadi, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim, seorang muslim, Bang Nurmansyah, jika siapa saja pokoknya, mau Nurmansyah, mau Haji Mahali, mau Syarif Rahmat, Ustaz Taufik, Jalani, sah disebut muslim jika seluruh orang yang beriman, tidak satu pun juga, semuanya selamat dari mulut dan tangannya. Artinya apa? Mulutnya tidak menyakiti, baik dengan membentak-bentak, baik dengan membicarakan aibnya, atau dengan mendoakan jelek pada dia. Semua orang beriman tanpa kecuali. Apapun mazhabnya, apapun alirannya, apapun partainya, jangan mulutmu menyakiti dia. Mulai dari yang gak kedengaran, yang riba, gitu kan? Membentak dia, maki-maki dia, menggelari dia dengan nama yang jelek, atau dengan nama yang mungkin kalau dia mendengar tidak suka. Kan banyak orang ganti nama sekarang kan? Udah jelas namanya ini ganti Mulyono. Ini kalau semua yang namanya Mulyono tersinggung, memang Mulyono jelek? Mulyo, Mulyadi juga kalau Sunda itu, Mulyana. Udah tahu negaranya Indonesia diganti jadi Konoha. Kamu keluar dari negeri ini kalau sudah nggak betah. Ini kalau bangsa ini sadar, otaknya dipakai, hatinya dipakai, tersinggung, negaranya disebut dengan Konoha. Ada lagi negara para penjahat. Kalau kamu bilang bahwa Indonesia negara para penjahat dan kamu bukan penjahat, metuo. Ini dia. Coba. Mulut kita ini mengucapkan kata-kata, bukan hanya satu orang mungkin yang tersinggung, terhina. Se-Indonesia sekarang. Kalau di Indonesia orang muslimnya 150 juta, 150 orang sudah kamu hina. Negeri para penjahat, berarti isinya penjahat semua. Berarti kamu sendiri yang paling baik ya. Satu-satunya yang ngaku baik ya cuma iblis. Nah, yang lain dianggap penjahat. Allah aja dianggap jahat sama iblis. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sudah berapa itu? 4 poin.
Nih. Manjang kapake tok. Yang kelima, orang yang menjadi pimpinan mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, bupati, wali kota, gubernur, sak presidennya, sak menterinya, sak pimpinan pondok pesantrennya, ketua ormasnya, jangan terbawa oleh berita yang berkembang. Jangan terbawa, jangan terpengaruh oleh berita yang tersebar. Sebab yang tersebar itu belum tentu benar. Lah bayangkan, kalau Rasulullah bak bibu gak ngomong sama sekali, berangkat serbu aja langsung, wes hancur umat Islam. Maka presiden tidak boleh ikut campur dalam perkara konflik di tengah warganya. Berdiri lurus, biarkan hukum yang menyelesaikan. Yang tidak punya urusan jangan ikut bicara. Bikin panas dan keruh suasana. Ustadz tidak tahu urusan, diem aja, yasinan aja, munajat aja udah beres. Memangnya misalnya kita tidak ikut ngomong ijazah, dosa nggak? Dosa nggak? Tetapi kalau nggak ikut ngomong soal ijazah ini, dosa nggak? Nggak. Tapi kalau ikut ngomong bisa dosa nggak? Mendingan nggak ngomong. Nah itu. Pimpinan tidak boleh terpengaruh oleh isu yang berkembang. Dan jangan mudah percaya kepada ucapan orang walaupun itu orang dekatmu. Bisa jadi pembisikmu berdusta sekali waktu. Ini Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth ini kepercayaan Rasulullah. Staf presiden loh. Tapi kok menyampaikan berita yang bisa berakibat fatal. Ketakutan pribadi dibawa-bawa kepada stabilitas Indonesia. Saya ini kan tim pembela. Siapa sih yang dibela? Rakyat gak ono apa-apa kok. Nanti bikin organisasi, kita bikinlah namanya tipuan. Tim pembela ulama dan aktivis negara. Singkatannya bisa kita bikin. Jangan suka atas nama agama, jangan suka atas nama ulama, jangan atas nama bangsa. Wong iku pikiranmu dewe. Nah, kembali tadi, jika kamu mengomentari, ya kan, kemudian menyebarkan, menposting, menforward apa yang kamu dapat, dan kamu mengambil kesimpulan tentang seseorang berdasarkan fakta yang belum valid, nadimin, nanti ujung-ujungnya fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kamu akan menyesal. Habis biaya, habis tenaga, kadung muka dilihat di mana-mana, ternyata tidak benar, kamu akan jadi menyesal. Allah ingatkan, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, jangan sampai kamu nanti bertindak salah terhadap satu kaum atas dasar kebodohan yang pada akhirnya kamu sendiri yang menyesal dan rugi. Ini nasihat Allah. Rasul saja hampir-hampiran. Tapi kadang-kadang kita membaca cerita ini, baca peristiwa ini hanya jadi pelajaran rame-rame aja. Tidak renungkan bahwa saat ini bisa jadi apa yang pernah terjadi pada zaman itu, penyebaran hoax, penyebaran fitnah bisa terjadi. Caramu gimana?
fatabayyanu. Tugasmu cuma satu, tabayun, tasabbut. Kalau menyangkut omongan, pastikan bahwa omongan itu benar segitu-gitunya, tidak ada tambahannya. Sebab sering saya katakan kan, dan orang bilang kalau omongan bisa nambah, tapi kalau duit bisa kurang. Dari atasnya 100 juta sampai ke pesantrennya cuma 10 juta. Duit namanya juga. Duit itu kayak sabun kehujanan. Diluncurkan dari atas. Sabun turun dari atas, hujan sampai bawah. Habis. Gitu loh. Iya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan sampai kita jadi orang menyesal ya. Jangan sampai menyesal. Jika ada berita, ada kabar, ada informasi, lakukan itu. Itu khusus bagi orang beriman. Kalau yang memang sudah berikrar saya bukan orang beriman, lain masalah, nggak usah dengerin ayat ini. Ini khusus buat orang beriman. Sebab orang beriman itu dibimbing oleh Allah supaya mereka selamat. Dikasih tahu sama Allah supaya mereka tidak celaka. Kalau ada orang sudah diberitahu tapi masih ngayal juga, udah bilang aja deh, gue kagak beriman lagi, udah out dah, ngomong aja. Paling baik adalah kita memfilter sendiri, jangan setiap postingan orang kita baca. Saya ada beberapa orang yang saya delete hari ini namanya. Karena kalau posting itu nggak ada yang baik. Bentar-bentar negara Konoha, bentar-bentar Mulyono, bentar-bentar takbir berantem. Nah, saya delete aja. Orang tanya kenapa dia sudah cukup banyak dosa saya. Anda jangan tambahin lagi. Mohon maaf bagi saya, bukan memutus persaudaraan, tapi saya menghentikan maksiat saya dan saudara. Lumayan mengurangi satu dosa. Kalau Anda kirim kepada 10 orang, sudah saya ambil jadi tinggal 9. Itu. Berapa pelajarannya? Yang pertama, tidak semua berita benar. Kalau tidak semua benar, harus dipastikan dulu. Sering-sering tabayun dan tasabbut. Yang kedua, tidak semua orang juga jujur. Ya, ada saat di mana orang bisa tidak jujur ketika membicarakan musuhnya. Ada nggak orang yang jujur ngomongin musuhnya? Nggak ada. Paling jujurnya ngomongin kekuatan senjatanya karena bikin senjata yang lebih hebat. 3, para ulama mewajibkan meneliti rawi hadis, sumber berita. Yang keempat, jangan sampai pemimpin terpengaruh oleh situasi yang berkembang. Yang kelima, pemimpin harus waspada dengan orang-orang sekitar yang bisa jadi dia punya sejarah yang tidak baik di belakang. Dia suka membawa kepentingan pribadinya untuk kepentingan wilayah kepemimpinannya. Ini semua Allah sampaikan kepada kita supaya kita jangan menjadi orang-orang yang celaka dan menyesali. Renungkan terus ayat ini bolak-balik. Kita pasti akan bersyukur. Allah ingin kita selamat. Dan sebenarnya yang Allah sampaikan kita itu sesuatu yang ringan. Lebih ringan membahagiakan. Sok, sekarang. Mana yang lebih berat? Membiarkan cerita atau mengomentari? Berat mana? Hah? Ada berita gini, kemudian didiskusikan, diantepin apa didiskusikan yang paling enteng? Antep.
tepil. Kalau ada cerita gitu enaknya diantepin apa didiskusikan? Seharusnya diantepin, tapi senangnya kita itu urusan kita bukan? Nah, urusan siapa ikut-ikutan Messi? Hah? Urusan kita juga bukan. Ada cerita suami istri berantem di sana. Kita diskusi di sini, yang salah lakunya, salah bininya. Berguna nggak itu? Hah? Ada urusannya nggak kita? Nggak ada. Ingatlah kita yang sama Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, bahwa orang itu Islamnya baik, dia tidak ngurusi apa saja yang tidak berguna untuk dia, meninggalkan segala sesuatu yang tidak memberi manfaat buat dia. Nah, kalau kita hitung-hitung hari ini, waktu yang kita miliki habis untuk yang berguna apa yang nggak berguna? So, kalau kita pegang handphone WA itu berjam-jam itu, berapa juz itu satu hari? Dan kebanyakan isinya hanya mengumbar aib orang, lalu kita seneng, rusak hati kita. Tapi kalau mari kita sholat, ini dalilnya, barang siapa yang bersedekah dapat ini dalilnya. Ya, lihat subscribe-nya berapa biji. 10 tahun paling dapat 1000 subscribe. Like nggak ada pisan. Komen paling-paling bela diri. Saya juga udah sedekah kok. Tapi kalau berita jelek, waduh, seolah-olah kita ini seorang pejuang sejati, mujahid. Dasar, urusannya apa? Amalan muliakan. Nah, lanjutkan ayatnya. Wa'alamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Saya perhatikan. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri. Awalnya, ketahuilah bahwa di tengah kamu ada utusan Allah. Sekiranya dia mematuhi kamu dalam banyak urusan, la'anittum, kamu sendiri yang akan rugi. Kamu sendiri yang susah. Kamu semua akan susah. Rasul seorang pemimpin. Kalau pemimpin mengikuti apa yang diisukan orang, rakyat semua akan susah. Perhatikan tuh ayat. Maka Rasul itu mandiri. La'anittum, kamu semua akan susah. Gara-gara pemimpin salah dengar. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah telah membuat kamu cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan dia hiaskan keimanan itu dalam hati kamu. Wa karraha ilaikumul kufra, dan Allah bikin kamu tidak suka dengan kekufuran. Wal fusuqa, dan kefasikan. Wal isyan, dan kemaksiatan. Orang-orang yang sudah cinta iman, hatinya berhias iman, dia tidak suka dengan kufur, tidak suka dengan fasikan, dan tidak senang maksiat, ulaika humur rasyidun. Ini dia orang yang menempuh jalan yang benar. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Walaupun berat.
dan nggak ada temannya. So kalau kita lagi gini, lihat aja nanti naik mobil misalnya atau di mall-mall atau warung-warung, lihat itu yang dilihat itu kira-kira di WA itu yang dilihat handphone apa itu? Kebanyakan kalau nggak maksiat, berita bohong, kebencian. Sholat kita 5 menit selesai, tapi membenci orang tanpa alasan berapa jam itu? Semakin diputar semakin benci aja. Waduh, berarti putar lagi. Waduh, berarti rusak otak kita memikirkan sesuatu yang tidak harus dipikirkan, rusak hati kita merasakan sesuatu yang di luar kekuatan, rusak mulut kita mengatakan sesuatu yang tidak boleh diucapkan, dan rusak perilaku kita karena kita berbuat dipengaruhi oleh bahan bakar informasi yang tidak sehat. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.